Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Pulau Bali, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama mendambakan seorang anak. Kehidupan mereka tenteram dan berkecukupan. Tetapi kebahagiaan itu belum sempurna, karena belum hadir keturunan di tengah keluarga mereka. Setiap hari, keduanya berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa. Mereka memohon agar diberi anugerah seorang anak yang dapat meneruskan kehidupan keluarga. Doa itu akhirnya terkabul. Sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, bayi itu bukan anak biasa. Sejak kecil, ia tumbuh dengan sangat cepat. Tubuhnya membesar, tidak seperti anak-anak lain. Porsi makannya pun luar biasa banyak. Penduduk desa mulai memperhatikannya. Mereka heran sekaligus takut melihat pertumbuhannya yang luar biasa besar dan kuat, seperti kerbau. Anak itu kemudian dikenal dengan nama Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Ia tumbuh menjadi sosok raksasa yang disegani seluruh desa. Tenaganya tidak tertandingi. Ia dapat mengangkat batu besar, memindahkan bangunan, meratakan tanah, dan membendung sungai dengan mudah. Setiap kali penduduk membutuhkan bantuan untuk pekerjaan berat, mereka memanggil Kebo Iwa. Namun, ia memiliki kelemahan besar. Ia selalu membutuhkan makanan dalam jumlah sangat banyak. Bila makanan yang diberikan tidak cukup, ia mudah marah dan merusak lingkungan desa. Pada awalnya, penduduk masih mampu memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika musim kemarau panjang datang, keadaan desa mulai berubah. Sawah mengering dan persediaan makanan semakin menipis. Penduduk mulai cemas. Jika Kebo Iwa kelaparan, amarahnya tentu akan membawa bencana. Maka para tetua desa berkumpul untuk mencari jalan keluar. Setelah lama bermusyawarah, mereka menemukan sebuah siasat. Mereka mendatangi Kebo Iwa dan berkata jika ia bersedia menggali sebuah sumur besar, air akan melimpah dan makanan akan selalu tersedia. Mendengar janji itu, Kebo Iwa merasa senang. Baginya, menggali sumur bukanlah pekerjaan sulit. Ia mulai menggali tanah dengan tenaga besarnya. Hari demi hari, galian itu semakin dalam. Tanah yang ia keluarkan dari perut bumi semakin menumpuk tinggi di sekelilingnya. Sementara itu, penduduk diam-diam mengumpulkan batu-batu kapur di sekitar lubang galian. Ketika Kebo Iwa bertanya, penduduk menjawab bahwa batu-batu tersebut akan digunakan untuk membangun rumah besar baginya. Akhirnya, air mulai muncul dari dasar galian. Tetapi penduduk berkata bahwa sumur itu masih terlalu kecil. Setelah bekerja keras, Kebo Iwa merasa lapar dan letih. Penduduk kemudian memberinya makanan yang sangat banyak. Setelah kenyang, ia tertidur pulas di dasar sumur yang telah ia gali sendiri. Saat itulah penduduk menjalankan siasat mereka. Batu-batu kapur besar dilemparkan ke dalam sumur. Satu demi satu batu jatuh menimpa dan menimbun lubang itu. Air dari dasar sumur terus naik. Kebo Iwa terbangun dan menyadari dirinya terjebak. Ia berusaha keluar mengerahkan seluruh tenaganya, namun air semakin tinggi. Kekuatan besar yang dahulu ditakuti, kini tidak mampu menyelamatkannya. Akhirnya, Kebo Iwa tewas terkubur di dalam sumur buatannya sendiri. Setelah itu, air dari sumur terus meluap. Air bah mengalir deras dan menenggelamkan desa-desa di sekitarnya. Genangan air yang luas itu kemudian menjadi danau batur. Adapun tanah hasil galian yang menumpuk tinggi berubah menjadi gunung batur. Demikianlah legenda Kebo Iwa, cerita rakyat Bali tentang lahirnya gunung batur dan danau batur dari galian seorang raksasa sakti.